Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'alimul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya sendiri, maka dia akan tahu Tuhannya. Di halaman 86 dan 87. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala ngandika Napa? sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu. Ayah. Ibu, ayo. Reksannya ngaji ini nanti. Man utawi sapane wong Arof iku arofa lamun weruh sapa man atau sapa wong nafsahu ing awake wong faqad arafa mongko teman-teman weruh sapa wong Rabbahu ing pengirane man fa idza arafa mongko tatakala weruh sapa man ajaza nafsihi ing apese awake man arafa mongko weruh sapa man qudratullahi ta'ala ing kuwasane Allah ta'ala wala ya'tamidalan ojo tetanggenan sapa talib wala ya'tamidalan ojo tetanggenan sapa talib ala nafsihi ing atase awake talib wa aklihi lan akali talib bal yatawakkalu bali pasrah sapa talib ala Allah ta'ala ing atase Allah ta'ala Artinya di sini ada dawuhnya Rasulullah. Beliau bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu."
barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, apa maksud mengetahui dirinya ini? Di dalam banyak teks kita diperintahkan untuk melihat diri kita. Melihat diri kita. Maksudnya melihat diri kita itu apakah sampean berdiri di depan cermin kemudian bergaya-gaya? Apakah seperti itu? Ya, bisa jadi. Tapi lebih dari itu semua. Melihat diri ini lebih dari hanya melihat di depan cermin, tidak itu saja, tapi lebih dalam lagi. Kalau sampean lihat, betapa luar biasanya kita ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya bentuk. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Kalau dibandingkan dengan makhluk yang lain, Allah itu menciptakan manusia lebih sempurna daripada yang lainnya. Jika hewan, satu misal, itu mereka tidak bisa berjalan dengan tegak, hewan itu. Ada yang berjalan melalui 4 kaki, sehingga dia kemudian posisinya membungkuk. Membungkuk itu kan simbol apa ya? Simbol tunduk. Membungkuk. Jadi antara kepala dengan bokong ya, itu setara. Seperti kambing itu membungkuk itu. Kambing, kemudian sapi, kuda. Ada yang Allah ciptakan dengan 2 kaki, tapi tetap posisinya itu ya kayak membungkuk juga. Ayam, kemudian burung, meskipun 2 kaki tapi tetap membungkuk. Ada yang Allah ciptakan tidak ada kakinya sama sekali, tapi tetap bisa berjalan. Kalau dalam Al-Quran itu wa minhum may yamshi ala arba', wa minhum may yamshi ala batnihi, wa minhum may yamshi ala arba', yakhluqullahu ma yasha'. Ada yang berjalan dengan perutnya. Contohnya ular. Ular itu berjalan dengan perutnya, nggak ada kakinya. Pertanyaan saya, kenapa ular itu kok tidak diberi kaki? Kenapa? Iya. Kalau dikasih kaki bukan ular. Kalau menurut saya, ular itu tidak diberi kaki supaya tidak dipatok keke ya. Percaya enggak sampean? Kalau enggak percaya nanti ada ular, sampean kasih kaki sampean. Tidak diberi kaki. Digigit sampean. Kalau enggak digigit jangan bilang saya. Intinya bermacam-macam, tapi di antara semuanya itu yang paling sempurna penciptaannya adalah manusia. Manusia diciptakan Allah dengan dia berdiri tegak, fi ahsani taqwim, berdiri tegak. Ditambah lagi dengan kemampuan akalnya yang sangat luar biasa, yang mampu berinovasi, mencari hal-hal yang baru, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kemakmuran. Kalau bumi dikelola oleh binatang, ya tidak ada kemakmuran, ya gitu-gitu saja. Tapi kalau bumi ditangani oleh manusia, berubah. Semakin canggih akal seseorang, maka semakin canggih pula inovasi itu. Contohnya, sama-sama bohong. Sampai tahu bohong, ketela itu ya. Itu apabila berada di tangan petani biasa, itu akan berbeda hasilnya apabila itu kemudian jatuh kepada tangan orang yang pintar, ahli kimia, yang mampu merubah bohong kepada
listrik satu misal, biogas contohnya. Kalau di tangan petani, bohong itu jadi begedil paling. Karena jadi begedil. Tapi kalau di tangan orang yang ahli kimia, dirubah dengan proses kimiawi dan dirubah menjadi listrik satu misal, bisa jadi. Kita tidak tahu, yaitu dengan akalnya manusia mampu merubah segalanya. Tapi secanggih-canggihnya manusia, dia tidak mampu mengetahui secara detail tentang dirinya sendiri. Tidak usah yang jauh-jauh saja, menghitung rambutnya sendiri saja, dia tidak bisa manusia itu. Pepenteren pun profesor satu misal, sudah profesor. Ditanya berapa jumlah rambutnya, dia tidak tahu. Kecuali kalau dia gundul ya, botak. Dia tahu berapa rambutmu, udah ada. Nah, rambut terlalu banyak, ya sudah, coba alis saja. Berapa jumlah alis yang ada di mukanya? Tidak tahu. Apalagi ditanya dengan hal-hal yang lebih dalam lagi. Berapa jumlah sel yang ada dalam tubuhnya? Berapa jumlah sel darah merah, sel darah putih di dalam tubuhnya. Sudah mulai manusia itu mulai sudah tidak mampu. Nah, ketika dia melihat dirinya itu tidak mampu, padahal melihat metabolisme tubuh itu sangat luar biasa. Jadi meskipun sampean itu tidur, metabolisme tubuh itu tetap bekerja, nggak ada hentinya. Sampean sekarang makan capjay satu misal, kenyang, habis itu ngantuk. Nah, ketika sampean tidur, jantung tetap masih bekerja. Sistem pencernaan dari lambung kemudian ke usus halus, usus besar, itu masih tetap berjalan dengan sempurna, tanpa sampean kontrol. Nah, kok bisa seperti itu? Sampean tidak bisa menjelaskan kok bisa. Itu akhirnya dia merasa, oh, saya ternyata tidak, dengan akal saya tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi hal yang demikian itu. Maka manusia dalam ini apes, ajiz, tidak mampu. Dan akan muncul kesimpulan bahwa berarti yang menciptakan manusia itu luar biasa, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga mampu menciptakan keteraturan di dunia ini. Menciptakan manusia saja sangat luar biasa, apalagi menciptakan yang lainnya. Dikombinasikan dengan keteraturan yang ada di dunia ini. Teratur dunia ini. Yang namanya matahari tetap berada dari timur ke barat. 24 jam, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Kok bisa? Apakah itu tidak ada yang mengatur? Ada yang mengatur pastinya. Ada yang mengatur. Nah, maka yang mengatur alam ini adalah zat yang maha sempurna, yang maha kuasa. Oleh karenanya, jika kita tahu bahwa manusia itu lemah, kemudian Allah itu adalah kuat, sehingga kita harus tidak tidak hanya berpangku atau bersandar kepada akal kita saja. Wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi, tidak berpangku, tidak hanya bersandar kepada akalnya saja. Secerdas apapun manusia itu. Karena sekali lagi bahwa akal manusia itu terbatas. Tapi dalam hal ini bal yatawakkal 'ala Allah. Tapi harus bergantunglah kepada Allah. Karena Allah lah yang lebih tahu dengan kebutuhan kita. Allah lebih tahu dengan kemaslahatan kita. Secanggih apapun komputernya, secanggih apapun HP-nya, menurut sampean sudah canggih komputernya ini. Kemudian saya tanyakan, lebih canggih mana? Komputer yang canggih atau pembuat komputer? Pembuat komputer lebih canggih daripada komputer yang paling canggih pun.
pembuatnya. Nah, juga sama manusia yang pintar, yang sudah luar biasa, itu tidak ada apa-apanya dengan penciptanya, yaitu Allah. Sehingga kita tidak bisa hanya menyandarkan diri kepada kekuatan akal saja, tapi juga harus bertawakal kepada Allah. Pun juga sama, kita mencari kebenaran juga harus lewat Allah, bukan hanya akal saja. Wa may yatawakkal, itu tak? Hah? Wa yatlubunan lurus apa talib minhu sangking Allah al-haqqa ing haq wa man lan sapane wong ya tawakkal kang pasrah sapa man alallahi ing atase Allah fahuwa mongko utawi Allah iku hasbuhu kang nyukupi ing man wa yahdi lan nutuhaken sapa Allah hi ing man ila siratim mustaqimi maring dalan kang jejeg. Hendaknya ketika seseorang itu ingin meminta kebenaran, maka mintalah hanya kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal, menggantungkan diri atas segala urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka itu sudah cukup baginya. Dan Allah itu akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Wa man lan sapane wong kana ono iku lahu kaduwe man apa malun bondo fala yabkhal mongko ojo kumet atau medit sapa man, ojo medit sapa man. Barang siapa yang mempunyai harta, maka janganlah pelit, bin krikit, bin cerek. Tidak boleh pelit. Nah, jadi konsep seseorang itu dalam harta tidak boleh bakhil. Bakhil itu berarti kita memegang uang dengan sekeras-kerasnya sehingga uang ini tidak boleh ucul barang sedikit pun, tidak boleh itu. Bahkan untuk keperluan sendirinya itu, untuk keperluan pribadi saja dia pelit luar biasa. Jangan, tidak boleh. Dan juga tidak boleh terlalu ngobral. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di leher seperti gini. Itu maksudnya tidak mau memberi. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan sampai diobral-obral gitu kan. Lost doll gitu kan. Akhirnya jadinya mubazir itu. Lost doll. Yang penting gaya gitu kan. Ngutang enggak apa-apa, yang penting gaya. Daripada nanti dibilangin sama teman-teman, tidak gaul gitu kan. Masa bajunya itu-itu aja gitu satu misal. Masa tasnya tas kresek. Hermes dong gitu kan. Masa tas kremes. Hermes dong kayak gitu. Akhirnya dia utang. Dan royal gitu kan. Ayo wes saya yang traktir. Padahal dia uang ya seadanya gitu kan. Wes saya yang traktir. Jangan terlalu pelit, tapi juga jangan terlalu royal. Harus bertengahan. Wala tabsutha kullal basti. Jangan terlalu ini. Harus berada di pertengahan. Pertengahan itu. Dia tidak terlalu belit, tidak terlalu royal. Wayam bagilan sayukyo. Apa ayyatam wadanyen tonuun rakso sopoman.
billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala, minal bukhli saking medhit. Qala ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ayyudain utawi endi-endi penyakit, adwa'u iku adwa'u luweh banget lorone, minal bukhli tinimbang saking medhit. Karena bakhil ini adalah penyakit, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, meminta perlindungan Allah dari penyakit bakhil ini. Dan Rasulullah sering meminta berdoa kepada Allah dengan doa ini, dijauhkan dari penyakit medhit, dijauhkan dari penyakit medhit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyakit apa yang lebih berbahaya daripada penyakit bakhil? Artinya bakhil itu menjadi penyakit yang sangat ganas, Biasanya orang kalau dihadapkan dengan berbagai penyakit, ada penyakit ganas, penyakit biasa, penyakit ringan, maka mungkin dia akan memilih yang mana? Yang ringan, dan dia pasti akan menjauhkan dari yang banget, yang paling ganas. Maka itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca di dalam hati dulu sambil